Kembali di Show Talks, kita masih bersama dengan Pak Halim Rusli, CEO PT Integra Indo Kabinet Tbk. Pak Halim, ini kalau kita bicara soal furniture, soal mebel, ini apakah juga termasuk yang dari rotan yang diperdagangkan sama PT Integra? Tentu Pak, jadi kami boleh dikatakan mempunyai produk range yang sangat luas. Salah satu segmen yang kami juga garap yaitu produk-produk yang diistilahkan natural fiber. Apa itu natural fiber? Rotan, kemudian enceng gondok, itu kemudian pelepah pisang, itu juga. Itu tentunya dikombinasikan dengan kayu menjadi satu keterpaduan produk yang sangat menarik di luar negeri. Oke, ini rotan iya. Ini berarti sudah added value ya Pak ya, sudah jadi kan ya Pak ya? Ya, ya. Terus tadi eceng gondok, ini ya. yang biasa ada di sungai-sungai itu kan Pak ya? Betul, itu dijemur, dikeringkan, kemudian dililit begitu ya, jadi seperti tali ya. Oke, dan itu kuat Pak ya? Sangat kuat sekali. Kuat. Terus kemudian tadi ada koreksi, pelepah pisang? Ya. Istilahnya kalau di Surabaya itu namanya kedebok gitu ya, pisang gitu ya, pokoknya pohon gitu ya. Iya, saya tahu pelepah pisang, tapi saya belum pernah lihat pelepah pisang jadi furniture. Iya, jadi itu nanti dikeringkan menjadi satu lembaran, juga dililit gitu Pak nanti. Oke. Dan itu banyak peminatnya Pak? Sangat besar juga segmen ini. Memang kita melihat bahwa Indonesia diberkati dengan bahan baku seperti ini sangat melimpah. Seperti China maupun Vietnam tidak banyak rotan-rotan seperti itu, Pak. Oke. Nah, artinya gini, di pasar ekspor, apakah produk-produk yang tadi disebutkan rotan, terus dari eceng gondok, terus kemudian pelepah pisang yang bahan bakunya sebetulnya kemana kita melangkah bisa ketemu, kurang lebihnya kayak gitu Pak ya di Indonesia ini, itu peminatnya besar Pak di sana? Growing, Pak. Oh, growing. Jadi apalagi itu nanti akan dikombinasikan dengan kayu, dengan desain yang manis, itu menjadi satu produk yang bagus sekali. Oke. Bukan hanya kayu. Ya. Ini karena memang sekarang lagi apa namanya, ya terkait lingkungan hidup kah mereka menjadi mungkin beralih ke produk-produk yang lebih mudah untuk diperbarui atau bagaimana Pak? Ya, faktor green yang mana kesannya kan ini dari satu sumber bahan baku yang memang ada dan ramah lingkungan, kemudian juga ada esensi daripada barang-barang yang antik ya Pak ya, itu mungkin juga ke sana. Oke, baik. Oke, ini menarik sebetulnya ya, ini bahan baku berlimpah dan sebetulnya pasarnya juga ada dan tumbuh. Jadi, ini satu keuntungan tersendiri. Pak Halim, ini kalau kita bicara soal capex tahun ini, sampai berapa Pak? Capex tahun ini 120 miliaran, karena di tahun-tahun yang lalu kami cukup gencar mengantisipasi pasar Pak. Cuma juga kebetulan sekali trade war terjadi, kami tinggal mengoptimalkan sarana fasilitas yang ada. Nah, ini peruntukannya untuk apa saja nih Pak? Nilai yang begitu besar itu? Lebih banyak ke machinery Pak, kebutuhan mesin untuk menunjang output lebih banyak lagi. Ini kalau kita bicara soal Integra Indo Kabinet, ini kan sebetulnya anak usahanya banyak Pak ya? Ya, ada 6. Ada 6. Itu dengan sebetulnya awalnya apakah itu lini bisnis di perusahaan yang kemudian akhirnya berkembang atau bagaimana Pak? Awalnya kami punya ide untuk mensegmentasi produk Pak. Jadi untuk business unit yang ini fokus di produk apa, yang satunya di produk yang lainnya, sehingga tidak ada overlapping. Ini artinya apakah mereka juga saling berintegrasi, saling mendukung perusahaan yang satu juga mendukung yang lain, begitu? Betul sekali. Jadi kalau kami bisa jelaskan bahwa segmen-segmen pasar yang kami garap itu adalah retailers Pak. Di mana dalam satu toko mempunyai, biasanya kan mereka kebutuhannya banyak. Ada yang pintu, ada yang furniture ini, kemudian produk macam-macam. Tentunya
dengan seperti Target yang mempunyai produk range yang sangat luas, kami diuntungkan karena buat mereka juga one stop shopping. Mau apa kita bisa mengadakan, menyediakan begitu. Oke. Ya. Pak Halim, ini kalau kita bicara soal retail, soal apa yang diperdagangkan sama PT Integra 31 tahun yang lalu itu lebih fokus ke ekspor. Nah, dengan sejalannya waktu, apakah pasar domestik yang di awal tadi disebutkan kurang settle, saat ini juga kondisinya masih seperti itu? Atau sebetulnya, karena kan gini, kita melihat sekarang furniture merek luar negeri, banyak yang bermasukan ke Indonesia. Sebetulnya ini pasarnya juga sekarang cukup menjanjikan, atau bagaimana? Dengan populasi Indonesia yang 240 juta, kemudian dengan growing anak-anak muda, itu merupakan satu market yang sangat menjanjikan. Tentunya tinggal mindsetnya tidak harus produk import, ya, produk lokal dalam negeri seperti kami yang sudah jalankan quality export, tentunya juga bisa menjadi satu pilihan, Pak. Tidak harus yang import. Ya. Artinya sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan baik seperti Integra yang kualitasnya juga diterima secara internasional, kalau mau fokus di domestik juga ini sebetulnya pasarnya luar biasa dong Pak Halim. Tentu, kami pun sudah mulai menggarap pasar domestik tapi belum dengan skala yang besar. Bertahap kami berusaha untuk mempelajari pola dan desain-desain yang cocok untuk segmen Indonesia ini, Pak. Kan harapannya bukan hanya kita menjadi pemain internasional, tapi kita juga menjadi raja di negeri sendiri, kurang lebih lah kayak gitu kan, Pak Halim ya? Tentu. Ya. Nah, ini upaya untuk ke arah sana itu apa yang sudah dilakukan, Pak? Kami sudah ada merek di dalam negeri dan juga ada toko retail dengan merek Kana yang sudah mulai dipasarkan dan kemudian kami promosikan lambat laun, dan kami juga melihat khususnya pandemik COVID ini juga penjualan di lokal khususnya di online mulai meningkat, Pak. Jadi ini tentunya yang juga akan kami garap lebih lagi porsinya ke depan. Di samping proyek-proyek, Pak ya. Ini proyek-proyek misalkan contohnya kalau ada pembangunan rumah sakit gitu Pak, atau apartemen? Kami juga ikut partisipasi untuk mendukung program Bapak Presiden untuk pengadaan 1 juta rumah, yaitu rusun-rusun pemerintah yang dibangun. Kami mengisi, ikut partisipasi di sana. Juga seperti Wisma Atlet yang di Kemayoran, kami juga kebetulan diberi kesempatan untuk mengisi di Kemayoran itu, Wisma Atlet. Retail juga tetap ada atau lebih banyak ke proyek? Retail tetap ada, tetapi belum dengan skala besar ya. Kami lihat online ini nanti kelihatannya akan bertumbuh cukup signifikan Pak ke depannya. Ini kalau kita bicara online artinya Integra menyiapkan semacam aplikasi khusus untuk menjual produk-produknya, atau sebetulnya kan sekarang marketplace banyak tuh Pak. Integra bekerja sama dengan marketplace atau bagaimana? Ya, itu yang kita sudah lakukan. Kita bekerja sama dengan online yang sudah ada berjalan. Kami mengisi segmen-segmen furniture-nya. Baik. Pak Halim, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.